Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk Anda semuanya. Saya tahu apa yang terbenak di otak Anda hari ini, karena sorotan matanya antara rumah dan Zainab Maskur hari ini ya. Pengalaman. Pak Kiai yang terhormat, saya senang bertemu dengan antum. Ini pertemuan pertama, tapi ketika sudah disebutkan nama pesantren, kita sama-sama pernah menghirup alam pesantren, Ustaz. Beliau senior ana jauh, ana harus belajar dari beliau. Pak Dokter juga sama, ana pertama kali bertemu dengan Pak Dokter, ana semakin sehat kalau sampai Pak Dokter ini hari ini. Ustaz Hafiz, ini juga jembatan emas ana mengenal Tegal Brebes dengan sekian pesantren. Tadi pagi sampai siang di pesantren Mustafa Asy'ari, di bawah tenda panas-panas tapi terasa sejuk karena melihat generasi Quran yang akan hiasi langit Nusantara. Hari ini pun sama, walaupun ana nggak melihat santrinya, tapi 5 menit pertama tadi ana melihat di sana. Mereka pun tak sabar ingin mendapatkan pelukan hangat dari Anda hari ini ya. Pak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah dari Wonosobo ini jauh kali Pak dari Wonosobo. Ini banyak yang hijrah ke sini ya Pak ya. Oke, saya mohon izin Pak moving ke depan. Baik. Pertemuan kita singkat Bapak Ibu, hanya 1 jam sampai jam 15.00. Karena setelah ini kami akan flight kembali ke Jakarta untuk acara Istana Bogor besok pagi. Saya mohon Anda fokus 1 jam ini, karena materi parenting biasanya 2 sampai 3 jam atau 4 jam. Materi yang sekian slide ini kami rangkum dalam waktu 1 jam. Bapak Ibu siap belajar hari ini? Ini khawatir nih, siang-siang kayak gini anak khawatirnya Anda mengheningkan cipta dan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun kata antum AC-nya statis Pak, tapi ini tetap sejuk Pak, tenang gitu ya. Anak khawatir tenang beneran gitu kan ya. Tapi insya Allah materi yang tak akan bikin ngantuk hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini saya standby bersama teman-teman yang berada di Istana Bogor, di Istana Merdeka. Jadi ketika Ustaz Agus mengatakan fix tanggal 19 siang hari menjelang sore berapat bersama Anda semuanya, udah di-lock oleh manajemen. Setelah Mustafa Asy'ari hari ini hadir bersama Anda, maka kita akan on air teman-teman. Kita gaungkan nih atmosfer Muhammadiyah ini agar didengarkan bukan hanya di Nusantara, tapi jagat raya pun harus mendengarkan Nur Muhammadiyah ini. Karena apa people? Hari ini anak on air, setiap kemanapun anak pergi, anak selalu bawa alat ini. Jadi alat ini akan merekod suara Anda semua. Ketika Anda tertawa, tertawalah dengan ikhlas. Ketika tepuk tangannya yang ikhlas. Kalau banyak tepuk tangan yang gak ikhlas yang jadi hari ini harus ada keikhlasan untuk membawa anak didiknya, untuk bawa ke rumah Anda, dan selama di rumah sekian minggu itu didiklah mereka dengan ikhlas, karena hormon positif sudah didapatkan selama berada di alam Zainab Maskur ini. Jangan sampai pas ke rumah ditanyain surat Al-Ikhlas lupa lagi, yang dihafal surat Kulhu bukan Al-Ikhlas gitu ya. Ini yang bahaya. Oke, maka kita on air hari ini teman-teman ya. Jadi sesekali saya akan bicara, sesekali Anda akan bicara. Ini mikrofon sekali akan moving ke depan Anda semuanya. Jadi ini mikrofon akan Anda tunjukkan. Sekali Bapak nanti bisa jadi ke belakang. Kalau udah kayak gini gak mungkin Anda mengantuk. Pasti Anda berpikir, ya Allah jangan sampai saya yang dipilih maju ke depan gitu kan. Oke. Saya penasaran sebenarnya ingin ketemu dengan santri-santri antum Mas Ali. Tapi anak akan ketemu orang tuanya terlebih dahulu hari ini. Bismillah, kita mulai. Ada tulisan ini Bapak Ibu. Ada tulisan 3 kata, are you ready? Ketika ada tulisan 3 kata, are you ready? Jawaban Anda semuanya biar satu frekuensi adalah yes sir. Biasanya orang Tegal jago-jago bahasa Inggrisnya ya. Di sini ada pelajaran bahasa Inggris kan Ustaz? Nah, jangan kalah sama anaknya Pak Bu ya. Ketika are you ready? Jawabannya adalah yes. Masya Allah. Are you ready? Yes. Oke, Kak, silakan masuk dan tutup kembali. Oke, thank you. Ulangi. Are you ready? Yes. Bapak Ibu yang terhormat, buah hati yang dirindukan adalah buah hati yang ketika orang tuanya menyapa, dia menyapa dengan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Kerinduan Anda terhadap buah hati yang sekian lama tak ketemu dengan mereka. Mereka rindu banget 2 senjata itu dari Anda. Smile face and smile voice. Seorang ibu dan ayah ketika mengatakan, ya Allah nak, ayah bangga sama kamu sayang.
Anak aja merinding dengarnya. Anak itu akan mengatakan, ya Allah Pak Chandra, aku suka kali kalau ayahku dan ibuku sudah memanggil dengan kata itu. Dia berbicara dengan senyuman. Apalagi seorang ibu, Anda yang sudah melihat anak Anda, sang putri atau putra di sini, yang dulunya masih bayi bungil, yang seakan-akan tidak berada di alam pesantren. Sekarang dia sudah menghafalkan ayat-ayat Allah. Anda peluk anak itu sambil mengatakan, ya Allah, nah, ibu bangga dengan kau hari ini. Anda bicara dengan dua senjata itu, smile face and smile voice. Senyuman. Itu indah banget. Berarti Anda pun menjawab yes sir, itu dengan senyuman. Kalau Anda menjawabnya, are you ready? Yes sir. Itu gak enak dipandang manusia. Coba ulangi. Are you ready? Yes sir. Masya Allah, indah kali aku melihat kau tersenyum di siang hari. Langsung nampak atmosfer positifnya. Yang kedua, ada tulisan menarik di sini. Mbak kaget banget. Astagfirullahaladzim. Pinjam mikrofonnya. Pinjam mikrofonnya. Tenang Mbak. Tenang. Assalamualaikum. Namanya siapa? Ibu Afifah, putra atau putri anaknya di sini? Siapa namanya tuh? Zahra Nurhani Pak. Pasti senang menjadi putri yang suatu saat akan menjadi hafizah, penghafal Al-Quran. Dia akan memberikan mahkota buat Anda. Bunda, Umi, aku berikan mahkota buat Umi. Aku hafalkan setiap ayat-ayat Allah karena pahalanya aku berikan buat kau ya ibuku. Pasti ibu senang kan? Baca bu redaksi ini. Setiap karakter Anda itu unik. Setiap karakter buah hati yang ada berapa orang Ustaz? 45 orang. 38 orang yang ada di Zainab Maskur, karakternya tidak mungkin sama. Orang tua yang di depan anak hari ini nih, karakternya beda-beda. Ada di antara Anda yang otak kanannya kuat, ada di antara Anda yang otak kirinya kuat, ada di antara antum yang limbik kanannya kuat, ada juga yang limbik kirinya kuat. Orang otak kanan, teknik hafalan Al-Qur'annya pasti berbeda dengan orang otak kiri. Allah itu Maha Adil. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan semua berpasang-pasangan. Anak orang otak kanan, saya sering ngomong. Saya senang ngomong kayak gini Pak. Saya diciptakan Allah untuk ngomong. Dari tadi pagi saya ngomong sampai siang, hari anak ngomong, nanti malam ngomong lagi, besok ngomong lagi. Anak lagi tidur pun anak ngomong Pak. Gitu ya. Anak sedang. Anak orang otak kanan. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Istri anak orang otak kiri. Diam. Jarang ngomong. Biar suaminya aja yang ngomong. Istri anak biar diam aja. Antum bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan, istri anak juga orang otak kanan. Anak tukang ngomong, istri anak juga tukang ngomong. Anak motivator, istri anak juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Allah itu Maha Adil. Buah hati Anda, 1 kah, 2 kah, 3 kah? Azwaja. Pasti berbeda-beda karakternya, tidak mungkin sama. Anda bisa bayangkan gak suaminya orang otak kanan, istrinya otak kanan, rame banget bapak ibu itu. Terus anak-anaknya 4-4-nya otak kanan juga. Itu rumah bakal kiamat kubro lama-lama di situ, pecah gitu ya. Allah itu Maha Adil. Setiap karakter Anda itu unik. Maka ada ungkapan yang menarik di sini. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Generasi Zainab Maskur itu akan tajam pada bidangnya masing-masing. Ibu-ibu yang sayap kanan ini gambar apa? Bu, gambar apa? Silet ini punya kelebihan dan kekurangan. Silet ini memang sangat tajam namun tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Pernahkah Anda melihat di Tegal ini orang lagi nunduk depan pohon dan kau tanya orang itu apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Tak selesai urusan. Bapak-bapak, up your voice. Ini gambar apa Pak? Suaramu 20% Pak. Gambar apa? Kapak ini punya mazaya wa nukson, punya kelebihan kekurangan. Kelebihannya apa? Dia memang besar dan kuat sekali, tapi tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada satu yang dibotak pakai kapak? Nggak ada. Semua orang tajam pada bidangnya masing-masing. Maksudnya apa Pak Happy Chandra? Buktikan hari ini. Saya minta Anda tak perlu datang ke kampus Universitas Indonesia untuk berbayar 750.000 per 15 menit untuk mencari di mana karakternya masing-masing. Anak Medan dia datang dari Batak. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku sengaja ini datang dari Batak.
Aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Aku otak kanan, atau aku otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Dia jauh datang dari Medan, dari Payakumbuh datang. Mas, kira-kira aku karakternya di mana, Mas? Mereka harus berbayar 750 ribu per 15 menit, brother. Anda nggak perlu ke sana, cukup di sini, tapi fokus. Show your karakter, tunjukkan karakter Anda. Kira-kira Anda masuk rank fokus atau not fokus? Kita mulai ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga, angkat kedua tangannya seperti ini. 3, 2, mulai. Masya Allah, luar biasa. Sebentar ya, filosofi turunkan dulu Pak Bu. Udah main hipnotis nih Pak. Saya khawatir sampai rumah kayak gini terus gitu nanti anaknya, astagfirullahaladzim diapain tuh sama motivator gitu ya. Pak Bu, Anda semangat banget loh hari ini, udah dapat banget feel-nya. 15 menit saya bicara. Yang mengangkat kedua tangan hari itu adalah filosofi yang sangat luar biasa. Generasi yang mengangkat kedua tangan, dia adalah generasi yang dia orangnya semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai. 3, 2, standby. Siap ya Bapak? Berarti ia mengangkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Nih, beliau founder-foundernya aja ikutan loh. Siap ya? Ya mengangkat tangan yang kadang di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Oh, Anda sudah mulai, ya Allah jangan sampai gua nggak cerdas hari ini ya. Mulai Kak. Ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Antum langsung tutup. Jangan gagal ya Kak ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai. Udah mulai. Banyak diantara kau melihat ke depan, matanya otaknya kejemuran. Mulai Kak. Jangan dulu ke materi sebelum mulai satu ini. Mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Bu, yang belakang astagfirullahaladzim. Kalimat thayyibah keluar semua ya. Istighfar Bu di sini. Ini cocok nih, anaknya nggak lihat Pak nih. Ya. Ini kalau ada anaknya malu banget itu Pak. Udah Pak Bu turunkan. Dari sini nampak ada yang bagus dan tidak bagus. Otak kanan ke Anda atau otak kiri ke Anda. Yang kedua Bapak Ibu, ini dia. Oke. Silakan duduk nah. Oke. Ya. Bentar Bu. Oke. Sampai mana tadi saya bicara? Oh, bukan itu. Oke, Anda ulangi. Berikutnya, anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu titik. Seminar parenting hari itu, materinya bukan seminar parenting yang biasa dibawakan, tapi lebih ke apa? Applause hypnotic. Mereka latihan dengan hanya tangan seperti tadi, dan itu adalah segmen intro di segmen kita hari ini. Oke, bismillah. Ana belum memperkenalkan diri. Tadi Pak MC belum memperkenalkan diri. Oke. Baik, sebentar. Yes. Oke. Nama saya Happy Chandra Bapak Ibu. Antum bisa panggil saya Pak Happy, bisa panggil saya Pak Chandra. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke Istana Bogor, nama saya bukan Pak Happy. Nama saya adalah Chandra. Ibu kalau datang ke radio di Jabodetabek, di TV-TV, nama saya adalah Chandra. Bukan Happy lagi. Ya nama Happy itu di Sentul area Bogor. Di perumahan itu nama saya Happy. Jadi di darat nama saya Happy, di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Gitu ya. Kemudian tanya lagi Pak Happy ngapain di istana? Di istana saya berkiprah sebagai MC sejak zaman pemerintahan SBY Ustaz. Jadi saat pemerintahan SBY hari itu kami berkiprah sebagai MC di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Saya masih ingat banget di acara itu. Kemudian Anda semua saat 17 Agustus pasti pernah dengar di TV suara ini dan di-announce dari ruang Golden Room Istana dan muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara.
Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Percaya atau tidak Pak? Saya anak kampung orang Tasikmalaya Selatan yang waktu SD kelas 3 Anda nggak bisa ngomong seperti itu. Ana masih ingat waktu SD kelas 3 disuruh oleh bapak untuk tampil di depan, tapi saya dibully oleh anak SD di kelas 1 sampai kelas 6. Saya disuruh turun dari atas panggung. Ana masih ingat banget ibu malam Kamis itu, tahun 90, dia memeluk Ana di belakang panggung sambil mengatakan, "Chandra, ini bukan panggungmu. Malam ini kau diteriakin orang. Malam ini kau nggak bisa tampil depan orang. Tapi 10 tahun, 20 tahun lagi, kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun." Saya peluk ibu malam itu. Ana yakin malam itu minal auqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, qadarullah, waktu anak MC di atas karpet merah istana hari itu, yang nampak ibu Ana lagi berlinang air matanya. Ana datangin ibu Ana sambil mengatakan, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Antum tahu jawaban ibu? "Ya Allah, Allah itu tidak tuli dan tidak buta." Dia memeluk anak, doa ibu terkabul di panggung kecil itu. Kau sekarang tampil di atas karpet merah istana. Allah itu hadir untuk kita. Kenapa anak katakan ini kepada Anda? Suatu saat Anda akan memeluk anak-anak mungil ini. Pelukan itu akan hangat. Bukan hanya sekedar mengeluk Bapak Ibu. Dia butuh bisikan doa untuk telinga mereka. Dia butuh banget Anda mengatakan, "Kamu harus sukses ya sayang ya." Ibu gak bisa sholat sempurna. Ibu gak bisa baca Al-Quran. Bapak ini belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mohon, kamu harus bisa ya. Doakan orang tuamu dalam sujudmu. Mungkin antum melihat mereka, kayaknya mereka agak memperhatikan kita. Ibu percaya, nadi mereka, dia merekam apa yang Anda katakan. Dia akan ingat sampai kapanpun. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, aku bangga punya ayah dan ibuku." Suatu saat, dia akan teriak di hadapan Allah, "Ya Rabb, innaka khairul musta'an." Engkau hanya tempat kami mengadu ya Allah. Innaka khairul mustaka. Andaikan orang tuaku ini sudah hampir masuk ke nerakamu, analah ardu bihada ya Allah, aku tak rela ya Allah, aku bisa pesantren di Zainab Maskur ini karena orang tuaku. Aku bisa sholat karena orang tuaku yang mengajarkan aku bersama guru-guruku. Bersyukurlah punya putra-putri antum berada di pesantren ini karena beliau ini berawal dari alam pesantren. Antum jangan mengatakan, "Pak Happy, saya bingung nanti anakku mau kemana setelah dari pesantren." Allah yang akan menggerakkan. Ana ulangi Bapak Ibu, jangan ada yang berpikir, "Ana bingung nanti anakku akan kemana setelah dari pesantren." Allah yang menggerakkan. Buktinya anak orang yang kampung kecil di zona sana aja, ketika Allah sudah menggerakkan, tidak ada kata mustahil. Keluar dari istana, antum tahu ada orang-orang ini, namanya voice over expert. Anak di pesantren, anak nggak pernah belajar namanya voice over. Apa itu voice over dan makanan terbuat dari apa? Apa itu voice over? Tiba-tiba datang orang, "Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya?" "Oh, saya bangga loh Kak." Orang-orang programmer, orang-orang entertain, "Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Bisa nggak Mas jadi voice over?" Saya tanya, apa itu voice over? Ternyata voice over itu Bapak Ibu mengisi suara. Salah satunya kita mengisi suara di TV nasional, di iklan-iklan radio dan TV, dan kita mengisi suara di channel ini. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ada suara ini di TV One. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda mulai setelah buka, oh ini makhluknya yang ngomong aja. Sadagus, saya senang bermain emosi dengan mereka. 1 menit yang lalu, mereka masih berlinang air mata. Dalam sekejap, mereka tertawa lagi. Jadi saya lucu melihat wajah Anda hari ini. Gitu ya. Itu butuh skill komunikasi, Ustaz, namanya public speaking for parents. Kalau Anda bicara dengan antum 1 jam, kemudian Anda dibikin nangis terus selama 1 jam,
Nah, nanti mata Anda nggak berbentuk mata manusia lagi keluar dari ruangan ini gitu ya. Saya akan dimarahin Ustaz Agus nanti. Gitu Kak. Setelah itu dipanggil lagi sama Ustaz ini, Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku di TV One. Setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Nggak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mualaku suara saya kalau gitu. Habis itu datang lagi tuh. Kalau anak-anak Anda lihat nih pasti senang banget. Ada Trans TV, orang Transmedia bilang, anaknya Pak Sete nih, Hurul Tanjung. Mas, yang dari pesantren ya? Iya Pak. Suaramu cocok Mas di acara kami. Oh siap. Disuruh apa? Disuruh ngisi di sini. Anda pasti bilang, Pak Happy, punten ya. Apa enaknya kerjaan kayak gitu? Dulu juga Anda berpikir kayak gitu, Bunda. Ternyata Allahu Akbar. Anda orang pesantren yang sempat nganggur 6 bulan di Jakarta sebelum masuk istana, dipanggil sama orang TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik, TV One memang beda. Hanya 4 detik Kak. Itu rekamannya dari pagi sampai sore Ibu. TV One, kata masnya, Mas Andra diangkat lagi suaranya. Oke, TV One memang beda. Enggak Mas, capek kali Pak itu. Dari pagi sampai sore. Habis itu dengan lugunya, karena kan saya orang pondok, orang pesantren, saya keluar dari ruangan, saya bilang, Mbak saya balik lagi ke Tasikmalaya, jauh-jauh dari Tasik hanya untuk ngomong 4 detik itu, TV One memang beda. Sampai sore pulang, pas saya pamitan, Mbak itu bilang, Mas Chandra jangan pulang dulu, masuk ke ruangan. Ketika di ruangan Mbak itu bilang apa? Mas Chandra terima kasih sudah jadi voice over di TV One. Sama-sama Mbak, ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil lah itu amplop. Lagi nganggur Pak lumayan. Ketika Anda buka angkanya di musola, Masya Allah. Hanya ngomong 4 detik kawan. TV One memang beda. Hanya 4 detik Anda bicara, Anda buka amplopnya, Allahu Akbar. Pasti Anda lagi nunggu berapa nih coba. Fokus banget. Itu fokus banget. Sampai belakang berapa Pak? Emang harus ngobrol di siang hari itu kayak gini kali ya, saudara. Anda buka angkanya, afwan ya, tak ada maksud apa-apa. Nata hadas binikmah. Angkanya 27.500.000. Anak kaget waktu itu. Anak balik lagi ke finance. Teh, ini teh. Loh kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Mbak itu bilang apa? Mas Chandra, mohon maaf. Di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Ya. Anak teriak depan gedung TV. Ya Allah, enak banget kerjaan kayak gini ya. Nah itu anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Gitu. Ketemu sama ini. Anda pasti pernah dengar suara ini. Bioskop Trans TV. Sebentar Bu, belum selesai. Oh iya. Tuh, Anda jadi lupa lagi Bu. Aduh, Mbak. Pasti ada pernah dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tiba-tiba kalau udah ke Trans TV pasti ke sebelahnya. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Trans 7. Setiap pagi sebelum Anda menyiapkan sarapan untuk anak Anda, pasti Anda pernah mendengar ada channel yang satu ini. Ya kan? Ya, kita relax dulu Pak Bu sebelum menuju ke materi berikutnya. Anda pasti pernah melihat dan mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar itu? Yang di belakang ada yang gitu, berapa detik. Aneh aja nggak ngitung. Ngobrol sama teman-teman Zainab Maskur harus kayak gini. Terakhir, dubbing. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul, setiap muncul nama Anda pasti ada voice over dan dubber. Dubber itu mengisi suara film Pak Bu. Kita berkiprah di situ. Kenapa Anda ceritakan ini? Tak ada maksud menyembuhkan diri. Lah, afwan. Pikirannya positif Bapak Ibu. Oh iya ya.
Ternyata santri pun bisa masuk karpet merah istana. Ternyata santri pun bisa masuk ke dunia broadcasting. Dan ini harus dikip oleh generasi Zedap Maskur hari ini. Ini suara film apa? Biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini. Bapak-bapak mah kita nonton bola aja ya Pak ya. Ana ngisi suara di film Antv, salah satunya di filmnya Mahabharata. Filmnya Abad Kejayaan dan filmnya itu film-film ini dari India. Ana aja gak suka film-film itu. Ana gak pernah nonton dan gak suka. Kalau Anda bilang, loh Pak Epe ngapain diterima? Lumayan episodenya panjang. Ibu mau dengar suaranya? Pasti Anda pernah dengar di Mahabharata ada suara kayak gini. Lagi nunggu ya. Itu handphone udah siap semua loh Pak. Sebentar, Ana nafas dulu Ibu. Saya ngomong dari pagi ini. Pasti ada pada dengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang paling mahal itu tertawanya kawan. Susah loh tertawa kayak gitu. Luar studio masih tertawa saya di situ ya. Ada orang Mataram, wali orang tua mahasiswa. Dia tanya, Mas, sebelum menyampaikan materi Mas, saya tanya Mas, itu suara kayak gitu apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti takut semua tuh kasirnya. Yes. Saya agak khawatir Ustadz tadi. Aduh, Anda jangan sampai semua pada nunduk ngantuk semua. Akhirnya semua cair dalam senyuman dan tawa antum hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke. Bapak, punten, pegang mikrofonnya. Ada tulisan menarik di sini yang sudah ditulis oleh tim kami. Ini dia, silakan dibaca. Ulangi Bapak. Oke, bismillah. Pesantren ini baru 4 bulan ya Pak ya. 4 bulan. Ini 4 bulan 5 bulan Pak. 5 bulan usianya itu sama dengan usia bayi saya berarti Pak yang anak ketiga ini. Dia baru mulai merangkak pelan-pelan. Tapi amazing, I like it. Ini nggak bisa dibilang merangkak. Ini mah udah mulai benderanya udah mulai berkibar perlahan demi perlahan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, pesona Zainab Maskur ini tetap hadir. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, pesona spirit Muhammadiyah ini tetap hadir. Setuju? Karena Anda semua dan buah hati Anda yang akan Anda bawa pulang ke rumah hari ini, yang nggak sabar lagi nih saya tahu. Anda semuanya ini pasti belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Siapa yang bisa tahu? Anak kasih hadiah. Tadi di Mustafa Sari belum ada yang jawab. Kira-kira di sini ada yang jawab gak? Kira-kira ini bendera mana teman-teman? Hadiahnya umroh. Antum mau cari di Google, susah gimana nyarinya. Ada yang tahu nggak? Kayaknya ada yang jawab di barusan. Apa benda? Ulang Ibu. Brazil. Ibu adalah orang ke-215 dan jawabannya keliru. Sama Bu, kemarin di UI juga gitu. Pak, Brazil. Mirip-mirip ya Bunda ya. Ada yang? Pak. Jamaika. Bapak juga sama. Nigeria. Atau bendera pemaron sekalian juga apa-apa. Terima kasih Bapak-bapak sudah menjawab. Mirip-mirip Pak. Ada yang bilang Zimbabwe. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa saya katakan ini di depan Anda dalam zona parenting hari ini? Ternyata jemaah, orang-orang Solomon ini diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Sebelum datang COVID, mereka udah biasa diserang wabah.
Ketika kami datang ke sana, mereka punya sekolah, mereka punya pesantren, tapi mereka punya predikat sebagai negara termiskin se-Asia Pasifik. Sekolah mereka tak elok dipandang, pakaian mereka tak elok dipandang, santrinya seperti ini. Kami memotivasi mereka di sebuah gubuk kecil dan tak elok dipandang. Mereka teriak sambil mengatakan, Pak Chandra, walaupun kami termasuk orang yang negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami punya spirit. Mereka tinggal di tempat keterbatasan, semua serba terbatas, tapi mereka punya spirit. Kami tanya, dari mana wabah itu datang? Anda tahu dari mana sumber wabah itu? Ternyata datang semua masalah itu dari pohon yang tebal ini. Pohon ini sangat tebal, jemaah. Ini sumber penyakit, di sini sumber wabah, sumber bencana yang itu dipercayai sama orang-orang Solomon. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Anda tahu dengan apa? Mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan the power of God. Al-Quwah, Al-Ilahiyah. Dia datang ke area pohon ini, seluruh orang Solomon sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, kami berteriak di pohon ini. Kami yakin teriakan ini akan tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan selama 40 hari, 40 malam. Mereka berteriak dengan penuh kekuatan. Mereka yakin kalau teriakan itu akan didengarkan oleh Robnya. Hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam. Bi'idznillah azza wa jalla. Dengan teriakan itu, pohon itu hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita? Putra-putri Anda akan dibawa ke rumah Anda di saat liburan hari ini. Tiba-tiba Anda menemukan sekian kendala, Pak Happy. Anakku udah pesantren tapi kayaknya masalahnya banyak gini-gini dan sebagainya. Atau sebaliknya, Pak Happy, alhamdulillah selama di Zadar Baskur ini, ya Allah perkembangannya luar biasa. Kemana kau larikan semua itu? Aina tafirun? Kemana kau harus berteriak? Fafirru ilallah. Apapun masalahnya, kita nggak bisa mencurhatkan semua itu terlalu banyak ke zona manusia. Bukan ke pakar parenting. Udah curhatkan kepada sang maha penggenggamnya. Fafirru ilallah. Pak Happy, kayaknya kita mah kalau berdoa banyak yang nggak dikabulin. Kenapa ya? Karena kita nggak yakin kalau Allah itu Sami' dan Basir. Kalau kita yakin Allah itu akan mengabulkan doa kita, energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, itu hamba-hambaku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Jemaah, teriakan bukan hanya sekedar teriakan. Ternyata Anda tahu apa yang terjadi. Hanya dengan teriakan itu efeknya luar biasa. Oh, ini Pak Agung. Sebentar. Saya ulangi. Ternyata hanya dengan teriakan efeknya luar biasa. Bapak Ibu, maaf ya. Ini ada gambar nih. Mudah-mudahan anaknya nggak lihat. Kira-kira Bapak ini lagi ngapain? Apa Bu? Tanpa saya tulis pun, kita udah tahu kalau ini lagi marah. Ekspresinya ya Pak ya. Tidak mungkin Bapak ini lagi mempersilahkan minum. Ini lagi marah. Anda tanya lagi, maksudnya apa Pak Happy? Jangan sampai anak-anak pulang ke rumah, di dalam rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Dari mana saya dapat materi itu? Ketika kami hipno 1.500 orang tua murid di Jakarta Convention Center beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ada anak maju ke depan, Pak Chandra, aku lebih baik udah tinggal di pesantren aja daripada di rumah Pak Chandra. Aku nggak betah di rumah. Ayahku kadang-kadang dia teriak-teriakin aku Pak Chandra. Kadang ibuku juga sama Pak Chandra. Dia alam bawah sadarnya dia bicara. Anda tahu apa efek dari teriakan itu? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Anda teriak kepada anaknya, nak, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi ke pondok. Itu bukan satu kata, banyak katanya. Kalau ada ibu yang suka teriak kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Ibu serius banget, Allahu Akbar, gue sering neriakin gitu ya. Ya,
Usikum ya. Ini pelajaran bagi anak pribadi. Karena apa? Karena percaya atau tidak, teriakan-teriakan itu yang harus kita buang dari zona alam rumah kita masing-masing. Karena potret santri di alam Nusantara ini beragam, teman-teman. Anak nggak tahu santri Anda termasuk yang di mana. Pertama, di Zainab Maskur atau Anda orang tua ada di antara kita yang selama berada di pesantren dia bahagia banget. Yang merasa anaknya di pesantren bahagia, angkat tangan kanannya 1, 2, 3 mulai. Oke, udah ya Pak ya. Sekarang yang kedua, yang merasa dia punya anak di pesantren dan dia biasa aja, angkat tangan. Ada loh satu yang biasa-biasa aja, Bu. Nah, besok ujian saya. Ya udah Bu, tenang aja. Udah gitu. Bu, ada yang biasa saja. Jangan sampai generasi Zainab Maskur termasuk generasi yang biasa-biasa aja. Orang tuanya biasa-biasa aja, suksesnya nanti biasa-biasa aja, nanti bekerjanya biasa-biasa aja, meninggalnya biasa-biasa aja, nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Jawabannya biasa-biasa aja. Saya delete di tulisan biasa saja. Santri-santri kami harus tahu, you jangan jadi santri yang biasa-biasa aja. Penghafal Al-Quran yang biasa-biasa aja. You harus extraordinary, luar biasa. Santri yang taat kepada orang tuanya, sab'an wa ta'atan dan luar biasa. Bukan biasa-biasa aja. Ini yang bahaya lagi, cemas. Apalagi saat Covid kayak gini. Jangan sampai menjadi generasi yang cemas. Jangan sampai putra-putri Anda, dia cemas selama ada di pesantren ini. Orang tuanya juga cemas. Kalau orang tuanya cemas selama di rumah, ingat dulu sama anaknya. Anaknya ngerasain, dia ikutan cemas. Kalau anaknya cemas, berarti dipertanyakan orang tuanya sering cemas tuh. Lebih baik udah doakan aja, percayakan kepada pondok ini sama-sama. Maka Ustadz, nanti kita linkkan, gak apa-apa Ustadz. Kita sinergi dengan beberapa corporate. Andaikan suatu saat nanti ada scholarship ya Ustadz ya, ada beasiswa. Kalau kami lebih ke Kedubes, ke Kuwait, ke Qatar dan Kuwait. Kita sering lagi dengan beberapa teman-teman di Kedubes Kuwait. Nanti andaikan putra-putri Anda banyak yang senang dengan dunia Timur Tengah, nanti akan Anda komunikasi banyak dengan antum Ustaz. Nah, jadi kami mulai kerjasama dengan Kedubes Qatar Timur Tengah itu saat kami MC di konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Jadi jangan khawatir dengan putra-putri Anda dan jangan sampai termasuk generasi yang cemas. Gimana mau ke Timur Tengah kalau dia cemas mulu? Nanti ditanya sama Syekh di sana, "Assalamualaikum," jawabannya cemas, gitu ya. Ini yang paling bahaya, lelah. Hilangkan kata lelah, Bapak Ibu, yang muncul adalah lillah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Lebih baik the power of lillah daripada the power of lelah. Semakin the power of lelahnya muncul, lilahnya akan hilang. Tapi semakin the power of lillahnya muncul, lelahnya akan hilang. Santri-santri Anda di sini menghafalnya dengan lillah. Karena dia ingin memberikan mahkota untuk antum di surga Allah Azza wa Jalla. Anda pilih mana? Lelah atau lillah? Lillah. Anda banyak yang nulis tadi, lebih baik kita lillah daripada lelah. Buat apa Anda tulis? Saya yakin Anda ingin menjadikannya status di WA hari ini. Wah, ini cocok nih buat ya. Langsung di WA. Karena apa? Ini tulisan jawaban hari. Kasih ke belakang, Pak. Silakan Bapak dibaca. Bapak adalah yang menjawab bendera tadi kan? Silakan. Bila kau tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Dan kalimat itu harus kita sampaikan kepada buah hati kita, Bapak. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu bukan ungkapan saya, tapi ungkapan Imam Syafi'i. Maaf, ke belakangnya Bapak. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak putranya di sini kelas berapa? Kelas 1. Dan namanya adalah? Bapak mohon izin. Silakan Bapak dibaca. Belajar memang membuat lelah, tetapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Boleh tepuk tangan buat dua Bapak hari ini ya, Masya Allah, terima kasih. Boleh pinjam mikrofonnya. Terima kasih. Kalau tadi ungkapan Imam Syafi'i, kalau ini adalah ungkapan yang menarik. Kenapa? Belajar memang membuat lelah, mendidik anak memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah mendidik,
suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Maka jangan sampai anak-anak kita termasuk anak yang stres. Bapak Ibu mulai terang stres gak nih? Anak tunjukin ya. Orang stres itu gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Anak stres itu generasi yang stres, orang tua yang stres, yang kerjanya stres, dia gak tahu job desk-nya harus ngapain. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia stres dengan dirinya sendiri, yang dikhawatirkan, Pak Dokter, ini benar nggak sih tulisannya prefrontal cortex, benar ya? Saya belajar banyak dengan para teman-teman senior-senior kami yang mereka masuk dalam komunitas ID ya, dan ternyata yang dikhawatirkan anak yang kecanduan gadget, Bapak Ibu, handphone mulu, dari mulai sebelum tidur sampai bangun tidur yang dicari bukan emaknya, handphone dicari. Sampai ada anak yang bilang cita-cita saya ingin jadi handphone. Itu mah udah kiamat sugro itu Pak. Khawatirnya prefrontal cortex yang kena, stres cortex yang kena. Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi. Bapak Ibu dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2 mulai. Seneng saya. Pak Bu, dahi. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Dahinya hijrah ke belakang. Ini dahi Pak Bu. Ada yang nanya, dahi gua mana ya? Gitu. Kumaha itu? Dahi di sini Bapak Ibu. Ternyata tercantum dalam Al-Quran surah Al-Alaq, nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia medis atau psikologi artinya saya dapatkan ilmu dalam korteks. Nasiyah ini jika rusak, korteks ini jika rusak, anak stres santri nggak dapat jempol dari sang ayah dan bundanya, nggak dapat pelukan hangat ketika ketemu. Yang muncul adalah teriakan-teriakan yang tak elok. Yang akan terjadi adalah dia sulit mengatur masa depannya. Berapa hari sih liburannya Pak? Hanya 2 minggu. Bisakah setiap detiknya berkualitas, penuh dengan cinta? 2 minggu, bisakah di situ ada nilai ibadah? 2 minggu, bisakah di situ ada nilai edukasi? 2 minggu setiap detiknya berkualitas, sorotan mata Anda penuh dengan cinta dengan mereka. Ada kerinduan yang dalam. Sehingga itu akan jadi bekal. Ketika pulang dia ke pondok, dia mengatakan, ya Allah, aku merasakan keindahan dan kebersamaan selama 2 minggu di rumah. Karena dia ada cinta yang tulus, ikhlas sekali dari Anda semuanya. Jangan sampai dia sulit mengatur masa depan. Orang yang korteksnya kena, dia stres, bawanya apa? Dia suka murung. Jangan sampai Pak, ini sampaikan nih ke santri-santri kita. Kalau ada santri yang suka murung aja, diam aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Nah, itu. Ibu-ibu ini serius. Iya, Bu. Istilahnya kan kayak gitu. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam. Dipertanyakan tuh. Tanya orang itu, bro, korteks itu masih ada apa enggak gitu kan. Ada juga yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak peduli Kak. Yang lain Jumat bersih, dia diam aja. Ingat teman-teman. Usikumaya. Dan terakhir bersikap tidak sopan dan kurang kreatif. Hal-hal item inilah efek kalau korteks rusak. 2 minggu kira-kira Pak Ibu bisa rusak gak korteksnya? Bisa Pak. Kalau setiap detiknya itu penuh dengan stres di rumahnya. Sudah Gus, mudah-mudahan suatu saat saya bertemu dengan santri-santri antum. Dan Anda harus menyampaikan ini kepada mereka. Biar mereka semangat dan membuktikan kepada orang tuanya. Abi, Umi, saya penuh dengan cinta karena saya pun punya korteks yang di dalamnya ada cinta. Dan itu akan tertransfer energi kepada antum, termasuk Anda sendiri. Maka jemaah, bismillah. Anda masih ada waktu Ustaz di sini? Bapak Ibu masih semangat? Bapak masih semangat? Teruskan. Enak kali goyang duduk, goyang ngomong ya. Semangat kali Bapak-bapak ini. Lah bahasa Ustaz Mas Tamir. Oke, lanjut ya. Oke. Wah, Ustaz. Anak nggak bilang loh Ustaz. Ini gara-gara ibu kita nih. Ibu ini. Lupa dah sampai mana tadi.
Bergerak atau tertinggal, Bapak Ibu, generasi Zaida Baskur, Anda memilih mana? Bergerak atau tertinggal? Suara Anda sudah mulai low kembali 45%. Bergerak atau tertinggal? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Antum akan melihat, ya Allah Pak Happy, aku suka banget gambar ini, indah banget. Karena apa? Allah yang menggerakkan. Ya Allah Pak Happy, aku dengar soundnya aja tentram aku mendengarnya Pak Happy. Karena apa? Allah yang menggerakkan alam ini terus move, bergerak. 4 bulan lamanya, 5 bulan lamanya bendera Zaida Baskur ini terus dia berkibar. Allah yang menggerakkan. Anda bersama putra-putri Anda di sini, kita angkat bendera ini sama-sama. Ana aja baru kali kesini, Ana suka dengan pesantren ini, apalagi antum. Indah karena semuanya move dan bergerak. Tidak bisa mengelak Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 5 tahun yang lalu, tanah ini tidak ada yang mengira kalau akan menjadi pesantren Muhammadiyah. Zaida Baskur, Allah yang menggerakkan. 10 tahun yang lalu, kau melihat gambar ini. Lama-lama tak tahu dia kemana sekarang. Betul kah? Karena orang semua sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan, dan muncul suara. Ya kan? Nggak tahu dia kemana. Ini handphone zaman jahiliyah. Karena sekarang orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat handphone ini jatuh ke lantai-lantainya yang pecah. Ini handphone Qoblal Bi'tsah, Ustaz. Handphone zaman Abu Jahal dulu. Ini handphone zaman sekarang. Semua berubah. 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, anak orang Tasik, anak pernah menggunakan kostum ini, kawan. Bapak-bapak yang pernah pakai kostum ini angkat tangan. Jujur, Bapak. Kenapa, Bu? Iya, Bu, tenang. Iya, Bu. Iya. Ibu jadi bernostalgia ya. Betul Bu, ninja-ninjaan Bunda. Betul. Itu zaman dulu. Anak zaman sekarang. Iya. Beda harus kayak gini. Kelas 3 SD anak masih main bola di lapangan jelang maghrib. Udah muazan. Adik anak, apa yang dilakukan ibu? Ibu anak langsung dari rumah berangkat, langsung ke lapangan, dan di lapangan la yahtaju ilal kalam, enggak ngomong apa-apa. Cukup di tengah lapangan dia angkat tangannya dan dia turunkan jari jemarinya satu persatu. Itu takut banget loh, Kak. Padahal enggak ngomong apa-apa. Cuma tangannya diturunkan satu persatu. Itu takut banget. Anak zaman sekarang apa mau digitukan? Beda. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib indah, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya, karena mereka berbeda dengan zamanmu. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau bicara sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Sini saya, sini Pak Hafiz, sini. Khatib ala hasabi uqulihim. Kakak di sini sampai Pak Hafiz. Kakak di sini. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara sesuaikan dengan karakter anaknya. Dia anak SD. Siapa namanya, Nak? Isan. Oke, kelas berapa? 2. Jangan kau melihatku seperti itu. Ganteng sekali anaknya. Dari mana, Kak? Rumahnya di mana? Dua, Kak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Fasholli. Lanjut.
Masya. Sekolah di sini, Kak. Kakak sekolah di sini. Nanti di sini sekolahnya apa Happy? Sekolahnya nanti suatu saat di sini. Di mana sekolahnya sekarang, Kak? Oh, di Purwokerto. Kakaknya di sini. Kakaknya di sini ya. Oh, kakaknya di sini. Namanya siapa kakaknya di sini? Kok hampir lupa kakakmu di sini ya. Tapi luar biasa. Itu bicara depan dia. Anak SMP, apa mau digitukan? Gitu ya. Anak SMA yang udah kumis-kumis tipis gitu ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, apa kabar? Saya kadang-kadang bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa bapak gue jadi kayak gini gitu ya? Tenang ya, sebentar ya. Wallahi, anak tampil ke depan tanpa ada rencana, anak tunjuk suruh maju ke depan dan maju, itu prestasi loh kan. Biasanya kalau maju ke depan dia terjadi gempa 8,9 sekali. Mau sertifikat gak? Nih sertifikat dari Pak Happy. Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Pasti mimpi buruk apa saya tadi malam. Allahu Akbar, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Beda zamannya. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah Bapak Ibu, berarti berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Andaikan bulan yang lalu Anda komunikasi dengan buah hati Anda di Zadab Maskur ini biasa-biasa aja, hijrahkan dong, sekarang harus lebih luar biasa. Kenapa Ustaz Agus, Kiai Agus mengadakan acara hari ini dalam waktu yang singkat dan mendadak, mungkin bisa dibilang mendadak ya Ustaz ya komunikasinya, ya Ustaz ya. Kenapa? Karena kita berharap kita menghijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang tua yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Bismillah, Anda mohon dalam waktu 2 menit Anda fokus ke layar. 2 menit aja. Percaya atau tidak Bapak Ibu, langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Yuk review otak kita dalam 3 menit, 2-3 menit. Ternyata teman-teman banyak orang tidak sadar kalau kita digerakkan Allah, termasuk buah hati kita yang tadinya dia pernah masuk di zona TK. Anak-anak yang ada di santi-santi hari ini nih, yang tadi duduk di zona kanan ini, dulunya dia pernah duduk di bangku TK. Ada juga mereka yang tahun lalu dia masih menggunakan seragam merah putihnya. Sekarang qadarullah mereka masuk ke alam pondok ini sudah meninggalkan semua seragam sekolah itu. Mereka sudah masuk ke dalam pondok ini sambil mengatakan udhuluha bisalamin aminin. Mereka suka dengan alam pondok ini. Mereka masuk ke dalam pondok ini secara kafah, bukan hanya santrinya tapi juga orang tuanya. Ternyata Bapak Ibu, andaikan saya serahkan ini gambar kepada putra putri Anda, pasti akan ada yang teriak, Pak Happy, itu udah lewat Ustadz. Masa-masa saya SD udah lewat. Impian saya satu Pak Happy, suatu saat aku menjadi santri perdana yang akan diwisuda di pondok ini. Perdana ya Ustaz ya. Anak akan membayangkan akan mengharu biru dari alam Zadab Maskur hari itu. Mereka akan teriak, Ustaz, nanti aku akan diwisuda Ustaz. Pak Happy, nanti aku akan wisuda 30 juz Pak Happy. Di alam pondok ini Pak Happy, nanti suatu saat aku akan dipanggil Ustaz sama MC-nya. Wisudawan pertama, Ananda. Berawal dari alam pondok pesantren Muhammadiyah Zadab Maskur. Sekian tahun lamanya terus berdiri, melahirkan generasi-generasi ini. Dia panggil maju ke depan, di depan Pak Kiai, di depan Pak Direktur, dia tunduk. Saya yakin ketika turun dari panggung sebelah kiri, dia akan melihat Anda lagi berlinang air matanya. Tidak sedikit yang diwisuda hari itu, dia membawa toga, dia sujud di kaki ibunya sambil mengatakan, Ibu, aku berikan toga ini untukmu Pak. Ini buat ibu, buat bapak.
Dan dia peluk Anda dengan penuh cinta. Karena Anda sabar menggait putra-putri Anda sekian tahun lamanya sampai dia diwisuda. Sampai dia menjadi orang yang nafi' lil ummah. Tapi ternyata ini bukan terjadi hanya di area Jawa saja. Ketika kami di Manado, ibu, bapak, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Allah menunjukkan satu potret yang luar biasa. Anak MC, wisudawan di Manado hari itu. Ketika acara sudah mau mulai, anak bilang wisudawan, wisudawati memasuki acara wisuda. Anda tahu apa yang terjadi? Protokoler teriak dari belakang. Mas Evi, jangan mulai dulu ya mas ya. Kasihan kita nunggu satu orang wisudawan dari Watampone. Jauh dia mas, tolong tunggu sebentar. Kita nunggu 30 menit wisudawan yang terlambat itu. Semua penasaran siapa wisudawan itu. Anda mau lihat siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda. Dan semua menunggu dia dan kenapa dia terlambat. Saya minta bapak ibu melihatnya dengan hati. Bukan dengan mata. Ini adalah orang yang terlambat di hari wisuda di Manado hari itu. Anda lihat bapak ini. Siapapun yang melihatnya, pasti antum rindu. Suatu saat Anda dapat pelukan itu dari anak Anda. Cukup bapak ibu. Anda bisa membayangkan, andaikan suatu saat mereka yang akan memeluk Anda hari itu. 1 tahun setelah kami di Manado, Anda tahu apa yang terjadi? Kami flight ke Nanggro Aceh Darussalam. Dan tayangan audio visual ini kami playkan di depan anak-anak kampus UIN Araniri Aceh. Ketika kami bicara, ketika kami sudah tayangkan visual yang barusan, tiba-tiba di kampus inilah, di UIN Araniri Aceh, bulan Februari 2019 hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Allah lagi-lagi menunjukkan satu potret. Tiba-tiba ada anak Lok Semawe, perempuan paling pojok, dia teriak, Pak Chandra, aku mau minggu depan aku mau diwisuda Pak Happy. Aku mau Pak Happy seperti anak Manado tadi, nanti aku akan sujud di kaki ayahku. Aku akan berikan kado untuk ibuku. Minggu depan aku wisuda Pak Happy, dan kau harus menjadi saksi di acara wisudaku. Siapa anak Lok Semawe itu? Dia namanya adalah Rina Maharami. Dia yang teriak paling pojok di kampus UIN Araniri Aceh sampai semua tertegun, dan kami janji bersama protokoler akan datang di hari wisuda minggu depannya. Bulan Februari 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Viral di media sosial hari itu. Kami sebagai saksi, my people. Anda tahu, ternyata angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen banget dia di hari wisuda, dia memeluk orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia sakit, detik-detik mau diwisuda, dan dia meninggal dunia. Ketika disebut nama almarhumah di hari wisudanya, Rina Maharami, tiba-tiba saya ditarik oleh seorang bapak dari belakang panggung. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Aku mohon izin Pak Chandra, aku pengen naik ke atas panggung itu dan aku mengambil ijazah almarhumah. Bolehkah Pak Chandra? Pak, Bapak naik ke atas panggung, saya tanggung jawab. Bapak ini orang hebat, ikhlas, tulus. Dia maju dengan pakaian yang sangat sederhana. Dia maju dengan peci yang sangat sederhana.
Dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah seorang sarjana. Dia walaupun dia sudah almarhumah. Dan semua mata tertuju kepada potret ini. Anda melihatnya penuh dengan cinta. Dia membawa kostum wisudanya ke batu nisan sang almarhumah. Sambil mengatakan, putriku, ini tugamu. Ini real 2019 Februari. Ini kejadiannya. Anda lihat bapak ini. Pakaiannya sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Pecinya sangat sederhana, tapi kasih sayang yang istimewa. Kenapa Bapak Ibu saya katakan ini kepada Anda? Tidak ada kata lain hari ini. Kita sisipkan doa untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk untuk buah hati Anda di pesantren Muhammadiyah Zaidah Baskur dengan doa yang cantik. Allahumma tawil a'maruna. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'maru abnaina, dan panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Wa a'maru walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami. Wa hasin a'malana, perbaikilah amalan kami. Wa sahih ajsadana, dan sehatkan jasad kami. Dimanapun kalian mengisi acara, pasti banyak yang berlinang air mata melihat tayangan ini, termasuk Anda. Karena Anda melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. 2 minggu bersama mereka, wujudkanlah pelukan dengan orang-orang tercinta Anda, termasuk buah hati Anda. Bapak Ibu hanya memeluk Anda, memeluk orang tua Anda, memeluk buah hati Anda, memeluk itu anak yang dirindukan selama di pesantren. Just 5 second, hanya 5 detik seperti anak-anak ini di Manado, Surabaya, Kendari, dan juga di Jakarta. Hanya 5 detik memeluk orang yang kita cinta. Wow, efeknya luar biasa. Yang pertama, ternyata pelukan itu dahsyatnya luar biasa. Seperti pelukan Nabi SAW bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebelum wafatnya sang Nabi. Dahsyatnya kekuatan pelukan bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Gak percaya Pak Bu? Buktikan nanti. Peluklah pasangan Anda 5 detik aja. Jangan lama-lama, 5 detik aja. Hitung. Yang hitung siapa Bapak Ibu? Hitung ya, kata Pak Happy cari 5 detik ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah cerdas tuh otak. Yang merasa cerdas, tingkat kecerdasan otaknya melemah, berarti kurang pelukan. Mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Wallahi Pak. Hanya memeluk anak hanya 5 detik, hormon cinta. Dan yang ketiga adalah mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya tua, dia nampak muda kembali. Maka banyak di sini nampak udah sepuh tapi kelihatannya masih muda gitu. Pasti sering memeluk orang-orang tercinta Anda. Oke, maka bismillah, di segmen ini Ana pengen nih ada satu bapak, satu ibu. Satu saja yang maju ke depan, baik bapak atau ibu, kira-kira sampai jam 3 ini apa yang sudah Anda dapatkan. Anda bicara di sini pakai alat yang kami bawa ini, mikrofon dan juga clip on ini. Anda hitung 5 mundur ya Pak Bu ya, dan dapatkan 1 sertifikat dari kami, baik bapak atau ibu. Anda hitung 5 mundur Pak. Siapa yang mau bicara ke depan? 5. Kalau enggak, saya berikan sertifikatnya besok untuk kampus yang lain. 4. Mulai ini mengeningkan cipta semua nih. Ada yang mau coba maju ke depan bicara? Seperti anak kita tadi? 3. Enggak ada nih. Ustadznya aja nih. Sebentar Ustadz. Orang tuanya dulu. Penasaran anak? Kagak ada yang berani maju ke depan Pak. Bu. Bicara gitu. Bagaimana perasaannya ketika anak Anda berada di pesantren ini? Saya kasih sertifikat. Gak ada. Oh, yang belakang.
Guru di sini bukan orang tua kah? Orang tua, betul. Silakan Bunda, maju ke depan Bunda. Tepuk tangan buat Bunda kita, mewakili. Silakan Bunda, dikasih mikrofonnya. Tadi mana mikrofon MC? Ini ya. Silakan. Yang tadinya memang kebetulan saya meninggalkan anak kecil di rumah. Oh, Masya Allah. Memang di sini ada kegiatan hati karena saya nggak di rumah. Masya Allah. Saya lama di sini, tapi setelah saya datang di sini saya merasakan bahwasanya sebagai orang tua tidak salah anak saya mondok di sini. Alhamdulillah. Dan setelah melihat selama 5 bulan ke depan ini, bahwasanya perkembangan anak kami di sini semuanya lebih bagus. Jadi tidak hanya anak saya sendiri, tapi semuanya saya melihat dari beberapa yang sudah diposting oleh ustadz-ustadzanya, semuanya itu melakukan betul-betul berusaha supaya anak-anak kami di sini dieksplor kemampuannya masing-masing, itu semuanya diberikan kesempatan untuk maju, semuanya bagus. Tidak ada ucapan yang bisa saya ucapkan untuk semuanya yang di sini, untuk ustaz dan ustaznya. Selain ucapan terima kasih karena selama 4 atau 5 bulan ini anak saya yang tadinya di rumah itu manja dan masih banyak sekali kekurangannya. Ternyata setelah melihat di sini, alhamdulillah baik dan mandiri ya. bagus lagi. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan dan mudah-mudahan dengan keberhasilan yang ada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Syekh Maskur, mudah-mudahan juga akan menularkan semangat untuk kami selaku orang tuanya juga harus lebih baik lagi mulai dari hari ini dan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Rabbana. Generasi Pesantren Muhammadiyah Syekh Maskur, Allah Karim. Itu tulus banget ibu bicaranya Ustaz. Mana ibu kita ini? Bu? Anak nengok bentar ke Pak Kiai, pas tengok udah nggak ada lagi ibunya. Ini luar biasa, ibu tulus sekali bicaranya. Tadi juga ada di Mustafa, saya juga ibu merapat di depan Bunda. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya kaget, saya kira apa gitu ya. Ya. Ini sertifikat Bunda. Anaknya putra atau putri? Sampaikan salam cinta saya untuk putrinya. Dia akan memberikan mahkota buat ibu nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Gimana kalau kita foto Bu? Lihat ke kamera Bu. Buat kalender 2022. Barakallahu fiik. Jazakillah khair, Allah yubarik fikum. Kami persilakan Bunda. Tepuk tangan buat ibu. Ahibati fillah. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Dalam waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan setiap detiknya berkualitas. Sampaikan salam hormat dan cinta kami untuk buah hati Anda. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, dawamul afiyah, dan panjang umur semuanya. Pak Kiai, Ustaz Agus, hatur nuhun Ustaz, itu yang kami sampaikan. Ustaz hatur nuhun, Pak Dokter terima kasih juga udah semua sinergi hari ini. Dan mohon maaf, saya berbicara parenting dunia keluarga bukan berarti saya pakarnya, bukan Pak Bu. Tapi sama-sama belajar hari ini. Saya belajar dari Anda semuanya, tapi paling tidak ketika ada sesuatu yang menarik, kita kosongkan gelasnya, kita isi gelas itu dengan sesuatu yang indah, kita teguk agar menjadi sesuatu yang menarik untuk kedepannya. Barakallahu fikum. Coba sebelum keluar, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, operator standby. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Ketika selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Jangan dulu ambil anaknya kalau nggak sukses di sini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Anak ulangi ya. Ketika selamat malam, nggak boleh ada yang tepuk tangan. Kalau gagal, nggak boleh bawa anaknya. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat siang,
Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Semoga berkenan Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Hatur nuhun Ustaz, al-afu, Masya Allah, jazakallahu khair Pak Dokter, barakallahu fikum.